Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Ya, salam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengucap syukur kita boleh bertemu kembali dan sama-sama kita akan belajar firman Tuhan untuk kesempatan kali ini. Untuk kesempatan ini kita akan sama-sama baca dahulu suatu firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua di Perjanjian Lama. Kitab Yosua pasal 18. Kita buka sama-sama kitab Yosua pasal 18. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Judulnya adalah pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ya, kita akan belajar sesuatu pada kesempatan kali ini, sesuatu yang sangat berharga dari pembacaan kitab dari Yosua tadi. Minggu lalu atau beberapa minggu terakhir kita belajar hal-hal yang dapat menghambat kemajuan rohani kita. Ya, bukan hanya kehidupan rohani, tapi beberapa aspek bahkan dalam kehidupan kita akan mengalami kendala, masalah ataupun kemunduran. Ya, yang pertama kita belajar yaitu mengenai kebodohan, yang kedua kita bicara mengenai kesombongan, yang ketiga kita sudah bicara mengenai kekecewaan, dan yang pada kesempatan kali ini kita berbicara mengenai kemalasan. Ya, kemalasan ini hal yang merusak. Ya, kita tahu malas merusak. Bahkan sejak kecil kita nasihati atau kita sering dinasihati jangan malas, ya. Bahkan kita tahu ada yang berkata rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Artinya hasilnya akan berdampak demikian. Orang malas itu akan jadi orang yang bodoh gitu ya. Nah, kita akan ulas apa pandangan Alkitab mengenai orang yang malas. Nah, jadi kita sudah sama-sama baca di kitab Yosua, bagaimana Yosua menegur sebenarnya ya, sisa dari suku Israel, ada 7 tadi suku Israel yang belum mendapatkan, dikatakan di sini belum mendapatkan belum mendapat bagian milik pusaka ya dari mereka. Nah, sebenarnya kalau kita baca sebenarnya bukan belum mendapat bagian, tetapi belum mendudukinya, belum mengambilnya, belum mengupayakannya untuk mereka menduduki apa yang sudah menjadi bagian dari suku tersebut, ya. Sebab sesungguhnya sebenarnya Yosua sendiri berkata dan menegur dengan perkataan berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, ya. Jadi sebenarnya telah diberikan kepadamu oleh Tuhan. Itu sebenarnya sudah tersedia bagi ketujuh suku tersebut. Hanya mereka belum menempatinya, belum mengambilnya, belum mengupayakannya, dan belum mendudukinya. Ya, kenapa? Karena mereka bermalas-malasan. Ya, jadi sederhananya kalau kita belajar dari ayat tersebut, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita mengalami kemunduran atau kita belum mengalami progres dalam hidup kita atau dalam beberapa aspek hidup kita, bukan karena takdir, bukan karena juga kutuk, bukan karena Tuhan belum memberkati, tetapi sebenarnya lebih cenderung karena faktor kitanya yang tidak mau mengerjakannya, tidak mau mengambilnya, karena sederhana, malas, ya, karena kita memilih bermalas-malasan, ya, sehingga apa yang terjadi, kita nggak memperoleh apa-apa dari Tuhan. Kita nggak memperoleh berkat dari Tuhan. Sehingga sederhana, camkan ya, kita semua belajar bahwa
Tuhan tidak akan memberkati orang malas. Kalau kita belajar dari Alkitab tadi, Tuhan tidak akan memberkati orang malas. Ya, baik, kita sama-sama baca di Amsal yang ke-13. Amsal ke-13. Kita mari buka Amsal pasal 13 ayat yang keempat. Nah, kitab Amsal sangat banyak menegur mengenai orang yang malas, ya. Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin. Ya, keinginan orang malas itu sia-sia, tetapi hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya, baik, kita akan lihat apa ciri-ciri orang malas menurut firman Tuhan atau menurut Alkitab. Yang pertama, orang malas adalah orang yang tidak mampu membagi waktu dengan baik. Ya, mungkin definisi juga sama dengan definisi orang ataupun pengajaran-pengajaran dari yang lain, ya. Maksud saya bukan hanya khusus secara teologi, ya, tetapi secara umum pun ciri orang malas adalah orang yang tidak mampu membagi waktu dengan baik. Artinya apa? Dia hanya mengerjakan apa yang dia suka saja, dia mengerjakan apa yang dia rasa enak saja, dia mengerjakan apa yang dia rasa mudah bagi dia, ya, bukan apa yang penting yang harus dia kerjakan, ya. Tetapi apa yang dia suka saja. Nah, itu salah satu yang pertama, ciri orang malas, ya. Jadi sebenarnya orang malas pun sebenarnya ya belum tentu kelihatan tidur-tiduran aja, enggak gitu. Ada juga orang kelihatannya sibuk gitu, ya. Kesana kesini, mondar-mandir kesana kesini gitu, ya. Kelihatan sibuk, ya. Tetapi sebenarnya hidupnya nggak produktif, nggak menghasilkan apa-apa, tidak menjadi sesuatu hal yang berdampak bagi hidupnya aja dulu, nggak usah lagi untuk orang lain, untuk hidupnya dulu, nggak berdampak apa-apa, ya. Dia hanya mengerjakan apa yang dia suka, ya. Dalam pelayanan juga demikian, ya. Kita nggak bisa hanya mengerjakan apa yang saya suka dalam pelayanan, saya sukanya hanya pelayanan A saja, dan saya nggak mau mengerjakan pelayanan yang B gitu. Kenapa? Karena dia pelayanan yang B ini, jenis yang ini adalah sulit gitu, ya. Saya sukanya ini, udahlah ini aja, yang itu saya nggak mau kerjain. Ya, sebenarnya itu juga adalah ciri-ciri orang yang malas, ya. Baik, kita akan lihat ciri-ciri yang kedua. Apa ciri yang kedua? Orang malas adalah orang yang tidak menyelesaikan apa yang sudah ia mulai, ya. Tipe yang kedua itu, ciri yang kedua adalah orang yang punya banyak ide sebenarnya. Dia punya banyak ide, tetapi tidak pernah mulai mengerjakan, apalagi menyelesaikannya, ya. Atau mungkin dia di awal hanya mengerjakan sedikit, tetapi dia tidak pernah menyelesaikan apa yang harusnya ia selesaikan, ya. Itu yang ciri yang kedua, orang yang tidak menyelesaikan apapun yang sudah ia mulai, ya. Dia coba proyek A, dia nggak kerjain. Dia punya ide proyek B, dia nggak kerjain. Dia punya banyak ide, tapi dia nggak ngerjain apa-apa dan tidak pernah mau berusaha apapun. Sederhananya, sedikit dia menghadapi hambatan, undur. Ada hambatan sedikit, undur. Ada hambatan sedikit, undur, gitu, ya. Itu tipe orang malas, ya. Kita lihat, ya, di Amsal 19 ayat 24. Sama-sama kita baca Amsal 19 ayat 24. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Nah, itu tadi penjelasannya untuk yang kedua, ya, bahwa dia tidak pernah menyelesaikan apa yang sudah ia mulai, ya. Kalau dari Amsal ini kita bisa melihat si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, sangkin malasnya ia tidak kembalikan ke mulutnya. Mungkin entah mengambil sesuatu dari pinggan, ya, sampai setengah aja tidak kembali. Artinya apa? Tidak selesai dan tidak berdampak apa-apa, dan bahkan apa yang dia kerjakan di awal menjadi percuma semua, sehingga itu hasilnya akan sangat buruk sekali, ya, karena dia tidak menyelesaikan apapun juga di dalam hidupnya. Baik, kita lihat lagi yang ketiga, ciri orang yang pemalas adalah orang yang tidak mau belajar hal-hal yang baru dan tidak menyukai tantangan yang baru dalam hidupnya. Dalam Amsal 6 ayat 6, sama-sama kita buka, Amsal 6 ayat yang ke-6, ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut
perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, sebenarnya perkataan ini keras kalau saya pikir-pikir. Kita tahu Amsal yang ini kita banyak orang Kristen tahu. Ya, si pemalas akan disuruh pergi kepada semut. Sebenarnya perkataan ini cukup keras ya. Bayangkan kita manusia, kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pada kebenarannya adalah demikian. Ya, kita punya pikiran, kita punya otak, kita punya tangan, kita luar biasa lah. Bahkan kita katakan bahwa kita lebih dari makhluk yang lain diciptakan. Tetapi karena khusus untuk si pemalas, ya, Alkitab berkata pergilah kepada semut dan belajar kepada semut. Ya, artinya manusia belajar tuh dari binatang gitu ya, disuruh sebegitunya, ya, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Ini sebenarnya teguran yang sangat keras bagi si pemalas, ya. Ya, Tuhan sampai menyuruh manusia itu belajar dari binatang gitu ya. Pergi sana, belajar dari binatang, kan nggak enak kedengarannya ya. Tapi untuk si pemalas, ya perkataan itu disampaikan di firman demikian ya. Yuk kita jangan mau jadi orang yang malas kalau gitu ya. Yang keempat, apa ciri orang malas? Ya, kita belajar sama-sama. Orang malas pasti menunda-nunda pekerjaan, ya. Dan yang kelima, kenapa dia tunda? Karena dia selalu punya alasan untuk menunda itu semua, ya. Dia punya banyak alasan, dia punya 1001 alasan untuk menunda semua pekerjaan itu. Kita lihat Amsal 26, ya, sama-sama kita baca ayat ke-13, Amsal 26 ayat 13 sampai ayat 14. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Ya, jadi itu alasan dia. Kenapa dia nggak mau pergi keluar? Kenapa nggak mau bekerja? Dia bilang, ada singa di jalan. Singa nggak ada di jalan ya, kalau kita pikir ya. Singa itu adanya di hutan atau di padang belantara sana. Kenapa? Karena di sana ada makanannya ada di sana. Ya, tempat tinggalnya juga di sana. Tapi saking malasnya dia, alasannya begitu. Ada singa di jalan, ada singa di lorong. Waduh, singa siapa itu? Buat-buat alasan. Itulah selalu orang pemalas ya. Nah, kita mau lihat apa akibat dari kemalasan. Ya, kita mau belajar. Yang pertama, kita lihat di Amsal yang ke-12. Ya, banyak ayat ya. Amsal 12 ayat yang ke-24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Yang pertama akan hidup dalam penderitaan. Orang yang malas pasti menderita. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Kenapa tidak pernah berhasil? Seperti yang di awal dikatakan, dia tidak pernah menyelesaikan apapun juga. Ya, upah didapat setelah kita menyelesaikan sesuatu. Ya, jadi kalau dia tidak menyelesaikan apa-apa, nggak ada upah bagi si pemalas. Ya, itu akibat dari kemalasannya. Akibat yang kedua, ya, dia selalu melihat masalah dan persoalan dalam hidupnya. Ya, karena dia malas tadi, dia akan selalu berhadapan dengan masalah dan persoalan. Ya. Sementara orang rajin ya akan melihat peluang-peluang dari setiap masalah dan persoalan. Ya, si pemalas ini akan selalu melihatnya dengan kacamata pesimistis selalu. Ya, apalagi sekarang COVID, ya banyak hal yang memang sulit saat ini, tetapi selalu mencari peluang yang lain atau bahkan kalau perlu memang terpaksa mencari pekerjaan yang baru dan belajar hal-hal yang baru. Ya, lumrah saja, nggak apa-apa. Ya, mungkin dia harus mulai belajar sesuatu yang belum pernah dia pelajari sekalipun, tetapi karena memang situasi demikian memaksanya, ya dia belajar nggak masalah, dia mulai belajar. Ya, itulah hati orang rajin, pasti diberi kelimpahan oleh Tuhan. Ya, akibat yang ketiga yang jelas, ya, orang pemalas ini seringkali akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, batu sandungan. Ya, kalau Alkitab berkata, Amsal juga berkata, ya si pemalas itu seperti cuka bagi gigi untuk orang yang minta tolong kepada atau menyuruhnya. Ya, kenapa? Karena nggak pernah dikerjakan. Ya, tolong begini nggak dikerjakan, buat begini nggak dikerjakan. Apapun yang dipercayakan kepadanya nggak pernah selesai. Yang pada akhirnya kita harus tackling lagi pekerjaan si pemalas ini. Ya.
Artinya bahwa dia pastilah akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Yang keempat, akibatnya adalah tidak akan mendapatkan janji dan berkat Tuhan. Seperti yang di awal kita baca dari Yosua. Jika ketujuh suku tadi tidak segera untuk bergerak dan keluar dari kemalasannya, pastilah mereka tidak akan mendapatkan apa yang menjadi bagian dia. Ya, padahal itu sudah tersedia bagi mereka, tapi ketika mereka bermalas-malasan, mereka tidak mendapatkannya. Kapan mereka mendapatnya? Ketika mereka mau bertobat dari kemalasannya dan mulai bangkit dari kemalasannya dan mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Ya, jadi bukan hanya sekedar iman untuk memperoleh janji dan berkat Tuhan. Betul ada iman, tapi iman yang aktif adalah iman yang disertai dengan usaha, dengan kerja keras. Ya, Alkitab pun berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya iman tanpa kerja, tanpa suatu usaha, itu bukanlah iman yang hidup. Itu adalah iman yang mati. Ya, jadi kalau ada kita yang berkata, saya percaya Tuhan berkati, tetapi tidak pernah memulai usaha, tidak pernah mulai bekerja, tidak pernah mulai melakukan inovasi di dalam apa yang dia kerjakan, yaitu pemalas. Mungkin pun tetap bekerja, tapi dia bekerja ada pada level yang mediokritas, pada rata-rata saja. Dia tidak punya inovasi apa-apa, dia tidak mau mencoba kreatif. Ya, itu sebenarnya bagian dari sifat-sifat orang malas. Ya, ayo kita mau bekerja dengan kreatif. Ya, kita mau bekerja dengan inovatif. Ya, sulit, tapi kita mau terus belajar hal yang baru. Dan Tuhan pasti berikan kelimpahan. Ya. Yang kelima, apa akibat dari kemalasan? Kita lihat di Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 26 sampai ayat 30 sebenarnya, ya, boleh dibaca, ya. Ini mengenai perumpamaan tentang talenta, dapat dibaca dari atas, tapi saya hanya akan mengambil ayat 26 sampai 30 karena saya percaya kita semua sudah pernah membaca hal ini, ya. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, orang malas, orang Kristen yang malas akan dibuang Tuhan, ya. Ini nggak main-main sebenarnya. Kemalasan ini nggak main-main efeknya, dampak dan akibatnya. Tuhan nggak suka dengan orang malas. Dan tertulis tadi dengan jelas bahwa hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kemalasan di hadapan Tuhan itu sama dengan kejahatan, ya. Jadi kita nggak mau jadi hamba yang malas. Kenapa? Tuhan akan buang. Demikian firman Tuhan ya tadi berbicara, ya. Jadi kita mau introspeksi hidup kita, ya. Kita mau belajar, kita mau bertobat tentunya. Kalau kita ada malas, yuk kita bangkit, kita datang sama Tuhan. Aku mau lebih lagi Tuhan jadi orang yang Tuhan pakai. Mau buang segala kemalasan, aku mau rajin, aku mau menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan, berdampak dan boleh membawa berkat bagi orang-orang di sekitar saya, ya. Demikian firman Tuhan. Yuk kita percaya sama Tuhan. Iman yang kita miliki bukan iman yang pasif, yang mati, tetapi iman yang hidup, yang memiliki kuasa, dan kita mengerjakannya di dalam takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita tetap percaya dan tetap teguh di dalam segala apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam kita, sehingga kita akan menerima semua apa yang Ia janjikan. Dan biarlah kiranya
Persekutuan yang manis di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.